Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Bagi kalian yang sudah mengikuti materi di playlist sambungan sederhana, tentunya kalian kan masih ingat kita sudah mendiskusikan beberapa jenis sambungan, ya kan? Ada sambungan yang mengalami geser, baik itu bearing type connection atau slip critical connection. Untuk bearing type connection ada dua kemungkinan kegagalan. Bearing type connection itu dikenal dengan tipe tumpu. Jadi kegagalannya bisa bautnya putus atau plotnya sobek, ya kan? Sementara kalau slip critical connection itu sambungannya mengandalkan gesekan antara dua buah pelat yang dijepit oleh baut karena bautnya dikasih beban pretension. Kemudian juga kita sudah mendiskusikan mengenai bagaimana kalau sambungan itu mengalami tarik. Bautnya ada kemungkinan putus ketika memikul beban tarik. Di video Likeboard kali ini, saya akan mendiskusikan bagaimana kalau sambungan itu mengalami kombinasi kedua-duanya. Dia mengalami geser dan mengalami tarik sekaligus. Itu yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Coba kita perhatikan beberapa contoh sambungan kombinasi geser dan tarik di gambar berikut ini. Yang gambar A, misalkan ini adalah sambungan balok terhadap kolom yang biasanya memikul geser akibat dari reaksi peletakan dan juga momen ujung. Momen ujung ini akan menyebabkan baut itu tertarik. Demikian juga di bagian B. Konsepnya hampir sama, yaitu cuman ini balok kepada kolom disambungkan pada sayapnya, berbeda dengan yang di A. Kalau yang di bagian D, ini juga ada sebuah bracket yang disambungkan ke kolom untuk menghubungkan elemen yang lain, sama juga seperti yang di C. Perbedaannya A, B, dan D ini adalah sambungan eksentris karena gayanya titik beratnya tidak bertemu dengan titik berat sambungan. Nah, yang C itu kondisi khusus, kombinasi geser dan tarik itu jarang sekali yang merupakan sambungan sederhana, di mana gayanya itu yang bekerja pada bracing ini bertemu dengan titik kumpul sambungan. Di video Likeboard kali ini kita akan membahas kombinasi geser dan tarik yang akan terjadi pada sambungan sederhana. Seperti pada gambar yang terlihat di layar ini sambungan sederhana karena bila gaya bekerja pada bracingnya yang ditandai dengan tanda panah warna kuning ini, maka sambungan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut kepada balok itu akan mengalami kombinasi geser dan tarik. Ya, kenapa demikian? Karena gaya yang bekerja warna kuning ini itu bila diuraikan menjadi dua komponen, itu komponen horizontalnya ini akan menyebabkan sambungan tersebut mengalami tarik, ya kan? Dan komponen vertikalnya itu akan menyebabkan dia mengalami geser sambungannya. Dan itu yang akan kita bahas cara menghitungnya atau menganalisanya seperti apa. Oke, coba saya akan menjelaskan proses analisanya. Saya akan menjelaskannya dengan ilustrasi kurva seperti demikian. Katakan garis ini adalah garis tegangan geser yang bekerja pada bautnya. Ini FP, ya. Ini gaya geser yang bekerja pada sambungan bautnya. Cuman di peraturan dia di dalam bentuk tegangan, stres. Jadi ini stres itu gaya dibagi luasan penampang bautnya. Jadi ini FP. Jadi saya tuliskan di sini FP itu apa? Oke, jadi FP itu adalah tegangan geser yang bekerja yang perlu dipikul oleh sambungan kita, atau dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat juga required, yang diperlukan, kekuatan geser yang diperlukan. Jadi kenapa saya gambarkan sebagai garis? Karena beban atau tegangan yang bekerja pada sambungan kita itu bisa bervariasi besarnya. Jadi dia dalam bentuk satu garis seperti begini. Nah, sementara kalau kita pasang baut ini juga memiliki kekuatan. Jadi misalkan kekuatannya di sini kita simbolkan sebagai FP, ya. FP itu adalah tegangan geser yang tersedia di baut yang kita pasang atau available shear strength. Ya, ini di FP.
Nah, konsep LRFD kan, kalau yang tersedia ini lebih kecil dari yang diberikan, dia gagal, kan gitu kan? Kalau yang kekuatan yang tersedia di baut ini lebih kecil dari beban geser yang bekerja pada dia akan mengalami kegagalan. Jadi, kalau misalkan bebannya ada di sebelah kanan titik ini, dia akan gagal. Kalau di sebelah kiri, dia tidak gagal. Jadi ini batasannya, kan? Dengan cara yang sama, di sumbu vertikal, saya akan menggambarkan ini garis ini adalah FT. Jadi kalau FT di sini adalah tegangan tarik yang bekerja pada sambungan kita, yang perlu dipukul oleh sambungan kita, required tension strength. Jadi perbedaannya di sini, ini V ini kan geser ya, gitu, shear. Ya ini juga geser V, ini geser. Sementara T itu tension atau di bahasa Indonesia kan tarik ya di sini. Itu T. Nah, demikian juga kalau baut kita ini mengalami tarik, dia punya kekuatan tertentu. Ya, kekuatan tertentu itu adalah kalau ini sebut supaya skala FT ya. Jadi available tension strength atau tegangan tarik yang tersedia. Jadi apabila tegangan tarik atau gaya luar yang bekerja itu di atas batas ini, maka dia akan gagal secara tarik, ya kan? Kalau gaya yang bekerja itu di bawah titik ini, dia tidak akan mengalami gagal secara tarik. Oke, jadi itu secara individual, geser dan tarik. Nah, bagaimana kalau dia bekerja secara bersamaan, ada geser, ada tarik, maka batasan kegagalannya itu akan menyerupai bentuk kuadran atau seperempat lingkaran. Kalau ini saya gambarkan sebentar. Kira-kira bentuknya seperti begini. Jadi, kalau misalkan gaya geser dan gaya tarik atau gaya luar, baik dia bentuk geser ataupun tarik, tapi ngomong-ngomong ini dalam bentuk stres di kurva ini, konsepnya sama saja, mau dalam bentuk gaya. Tapi kalau dia kombinasi kedua ini berada di luar garis ini, maka sambungan itu akan gagal secara geser dan tarik. Misalkan dia ada di sini. Ya, kalau dia ada di sini, berarti kan gesernya segini besar, tariknya segini besar. Dia berada di luar ini, berarti dia gagal. Kalau misalkan dia yang bekerja itu adalah misalkan di sini, berarti gesernya sebesar ini, ya, tariknya sebesar ini, ya, dia berarti masih kuat karena dia berada di dalam ini. Gitu konsepnya. Jadi kalau misalkan stres yang terjadi, tegangan geser dan tegangan tarik berada di luar kurva ini, dia akan gagal. Dan kalau di dalam dia mengalami kuat. Nah ini persamaannya itu dituliskan persamaan lingkaran ditentukan oleh persamaan ini, ya. Jadi nilai ini tension ini adalah geser kuadrat persamaan lingkaran dia. Nah kalau dia lebih kecil atau sama dengan 1 berarti dia kuat. Kira-kira gitu kan. Kalau dia lebih besar dari 1 tidak kuat. Kira-kira seperti begitu. Nah kalau kita sekarang berbicara tentang LRFD, kalau kalian ingat kekuatan itu di dalam LRFD kan selalu dikurangin. Kita tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya. Ya, ini sebenarnya ini masih kekuatan nominal. Ini saya tambahkan parameter di sini, itu maksudnya dia nominal. Ini NT itu nominal. Dan tentunya kita harus mengalihkan dengan faktor reduksi untuk kita mendapatkan kekuatan rencana. Kan gitu kan? Kekuatan itu selalu kita kurangin. Jadi ini menjadi kekuatan rencana geser, ini kekuatan rencana tarik. Itu kira-kira. Sampai sini mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Bisa diikuti konsep geser tarik. Lalu, nah ini kan persamaan lingkaran ini relatif kompleks. Apalagi ada kuadratiknya. Jadi LRFD melakukan penyederhanaan. Jadi bentuk yang seperempat lingkaran ini didekatin dengan persamaan linear. Dia kira-kira didekati dengan persamaan linear seperti begini. Ya, yang ini nilainya
kurang lebih ditentukan dengan menggunakan persamaan ini. Ini persamaan linear dengan dua variabel. Ya, ini lebih sederhana daripada ini. Nah, tentunya yang ini kan tidak boleh dia lewat dari kekuatan rencananya. Ini geser dan tarik sehingga dia harus dibatasin. Ini paling besar nilainya harus segini. Ya, ini juga paling besar nilainya harus segini, nggak boleh melebihi nilai ini. Nah, jadi ini adalah, kalau saya gambarkan ini menjadi garis penuh, ini adalah batasan kombinasi geser dan tarik menurut versi LRFD. Ini dia, LRFD. Ini persamaannya. Oke. Jadi dari situ, saya lanjut lagi dengan menyederhanakan ini. Kalau ini saya tulis ulang persamaan ini, dengan meninggalkan FT dibagi V ke sebelah kiri dan sisanya di sebelah kanan, kita akan mendapatkan bentuk seperti demikian. Ini bentuknya kira-kira, kalau ini disederhanakan dari sini ke sini. Ini artinya, ya, kita mencari berapa gaya tarik yang bekerja pada sambungan kita dan geser ini mengurangi nilainya. Kira-kira berapa gaya tarik yang tersisa akibat sudah dikurangin gesernya. Jadi kira-kira gini, baut ini kekuatannya sekian persen akan disumbangkan untuk geser, sekian persen untuk ditarik. Jadi kira-kira gitu. Jadi berapa kekuatan yang mengalami tariknya. Terus ini di rumusan LRFD ini dirubah menjadi FNT prime. Karena kan kalau gaya luar dibagikan V itu sama dengan kekuatan nominal. Ya, kekuatan nominal tapi dia prime karena dia dikurangin oleh geser, efek geser. Kira-kira seperti begitu. Jadi ini dia FNT ini adalah tegangan luar dibagikan V itu jadi tegangan tarik nominal yang tersedia di baut kita yang berkurang akibat adanya tegangan geser. Atau ini yang berkurang ini kalau bahasa peraturannya yang dimodifikasi akibat adanya tegangan geser. Nah, nilainya itu ya ini 1,3 FNT dikurangin yang ini. Dan ngomong-ngomong ini dia berubah sedikit formatnya di peraturan, namanya FRV. Kalau kita mau cocokkan dengan peraturan, dia di simbolnya FRP. Untuk menyatakan dia ini R itu adalah required yang dibutuhkan. Ini tadi R tadi kan, ini required, jadi dia mengambil dari situ yang dibutuhkan. Jadi gaya geser yang bekerja atau tegangan geser, tepatnya tegangan geser yang bekerja ini, sementara FNT dan FNP ini sudah kita saya kasih catatan di sini, FNV dan FNT ini bisa kita dapat tergantung baut yang kamu punya. Ini diameternya berapa, A325 atau A490 diameter berapa, itu di tabel J32 itu sudah disebutkan nilainya. Gitu, nilai FNV dan FNT ini. Jadi kira-kira begitu cara menghitung kombinasi geser dan tarik. Ini kesimpulan yang mau kita ingat dari video pembelajaran ini. Jadi untuk kombinasi geser dan tarik begini cara menganalisanya, dan ini juga kalau tipe sambungannya ini adalah, ini yang kita bahas ini adalah tipe tumpu. Ya, tipe tumpu begini cara menganalisanya, ya. Oke, jadi di tipe tumpu tadi perlakuan kombinasi geser dan tarik itu kekuatan tariknya baut itu seolah-olah berkurang atau di treatmentnya berkurang akibat adanya tegangan geser, gitu cara treatmentnya pada tipe tumpu. Nah, pada tipe slip critical bagaimana?
Untuk sambungan slip kritikal, kombinasi geser dan tarik ini seperti diagram interaksi ini tidak perlu diperhitungkan. Namun perlu diingat komponen tarik yang ada di sambungan tersebut karena dia sifatnya tarik itu akan mengurangi gaya pretension yang dimiliki oleh slip kritikal. Ya kan, ingat kan ketika pada pelaksanaannya kan dia ditarik dulu sehingga dia menjepit pelat yang ada di antaranya. Kan begitu kan, baut ini ditarik, lalu dia dikencangkan, lalu ketika gaya penariknya dilepaskan, dia akan menjepit pelatnya. Nah, dengan adanya gaya tarik yang bekerja pada sambungan slip kritikal, itu akan mengurangi nilai pretensionnya. Jadi ini, ya, mengurangi nilai pretension yang ada pada baut. Jadi nilai TB yang ada di tabel J31 itu akan berkurang. Kira-kira begitu perlakuannya pada slip critical connection. Jadi kalau saya ingatin kembali cara menghitung kekuatan sambungan yang mengalami slip critical, itu kan reduksinya 1, tidak perlu direduksi untuk slip critical. Ini kekuatan per bautnya. Kalau dikalikan dengan jumlah bautnya, begitu kekuatannya. Nah, nilai ini harus dikoreksi karena gaya tarik ini mengurangi nilai pretension. Cara mengoreksinya adalah ini nilainya akan dikalikan dengan faktor KSC namanya, ya, berkurang 1 kurang sekian, ya, itu tergantung besarnya gaya tarik yang bekerja pada sambungan kita tersebut dibandingkan dengan pretension yang kita miliki. Dibandingkan dengan TB. Namun TB ini ingat juga dipengaruhi DU, ya, faktor-faktor yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dan juga dipengaruhi oleh berapa banyak baut yang ada di sambungan tersebut. Jadi ini dia cara memperlakukan kombinasi geser dan tarik untuk sambungan slip kritikal dengan mengalihkan KSC terhadap nilai ini. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai kombinasi geser dan tarik pada sambungan tipe tumpu menggunakan persamaan ini. Untuk tipe slip kritikal, kita tinggal mengkoreksi nilai ini menggunakan persamaan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di video pembelajaran selanjutnya, saya akan coba memberikan satu contoh soal untuk menggambarkan bagaimana perhitungan kombinasi geser dan tarik pada sambungan sederhana. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu kembali di lain waktu.